Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua? Anak Puslima? Alhamdulillah sehat semua ya nak ya? Oke, baik. Untuk hari ini kita sudah masuk ke tema 7, yaitu tentang peristiwa dalam kehidupan. Dan kali ini kita akan belajar tentang subtema 1 ya, yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke. Dan kita akan coba lihat ya apa materinya itu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan fokus kita adalah di pembelajaran 1 dan 2. Oke ya. Baik, dengarkan saya guru ya. Nah, untuk peristiwa di sini maksudnya adalah sesuatu yang terjadi pada apakah seseorang, apakah sekelompok, apakah sekeluarga atau kepada bangsa. Khusus kita waktu kelas 1 kalian pernah belajar tentang peristiwa, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan. Nah, salah satu peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh bangsa kita Indonesia adalah peristiwa penjajahan. Ini kita akan pelajari ya. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke muatan IPS. Perhatikan gambar ini. Ada yang tahu? Gambar apa ini? Pinter. Ada yang tahu juga ya. Ternyata ini adalah gambar kayu manis, ya, ada gambar pala, buah pala, ya, ada juga cengkeh gitu ya. Dan ini semua dimasukkan ke dalam bentuk rempah-rempah. Kalau sekarang lebih ngetop laginya empon-empon ya. Itu adalah rempah-rempah. Nah, luar biasa nih nak nih, perhatikan ya bahwa rempah-rempah itu di Indonesia ya, rempah-rempah di Indonesia itu sudah melimpah di Indonesia sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman dulu Allah berikan kekayaan rempah-rempah yang begitu melimpah untuk di bumi Indonesia. Nah, karena berlimpahnya kekayaan rempah-rempah ini, ya bisa mensejahterakan rakyatnya ketika itu. Namun ada juga nih kita perhatikan bangsa Eropa atau Barat itu sangat membutuhkan ini, sangat membutuhkan rempah-rempah ya. Mereka berusaha mencari mana rempah-rempah itu ya. Kemudian mereka itu berusaha untuk menguasai perdagangannya. Jadi bagaimana ya bangsa Eropa ketika itu benar-benar akan mencari sumber rempah-rempahnya. Sumber rempah-rempah itu yang terbesar adalah di Asia, khususnya Asia Timur jauh ya, kalau kita termasuk Indonesia. Asia Timur itu Indonesia, Malaysia, ketika itu Filipina dan seterusnya. Nah itu bangsa Eropa itu berusaha ya mencarinya. Namun mereka berusaha menguasai perdagangannya. Selain bukan cuma sekedar rempah-rempah dikuasai, tapi perdagangan secara totalitas mereka akan kuasai. Nah, karena ya rempah-rempah tidak dapat tumbuh di daratan Eropa, maka mereka terus berusaha menjelajahi samudra. Ya, menjelajahi samudra, mencari di mana sumber utama rempah-rempah ini, ya, sumber rempah-rempahnya. Nah, inilah salah satu pendorong bangsa Eropa untuk menjelajah samudra sekaligus menjajah negara yang menghasilkan rempah-rempah ini. Kita akan coba lihat apa saja atau negara mana saja yang pernah menjajah bangsa Indonesia. Kita lihat ya nak ya. Sebelumnya kita lihat ya dengan penjelajahan seperti ini. Ya, mereka menggunakan kapal-kapal besar ya untuk menjelajah samudra sampai kepada negara tujuan mereka yaitu penghasil rempah-rempah. Oke, kita perhatikan faktor-faktor ya pendorong penjajah ya, penjelajahan dan penjajah bangsa Eropa. Yang pertama, nah, kita perhatikan ini adalah negara yang subur ya dengan rempah-rempahnya, termasuk kita di Indonesia saat ini dan saat itu dan saat ini ya. Nah, kita perhatikan ini adalah motivasi ya, faktor pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kita pahami nak bahwa ya kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Ya, kekayaan yang mereka cari, bangsa Eropa cari itu adalah rempah-rempah. Mengapa demikian? Ya, perhatikan. Sekitar abad 15 di Eropa, nih, harga rempah-rempah sangat mahal. Ya, harga rempah-rempah sangat mahal. Bahkan harga rempah-rempah itu semahal harga emas, semahal harga gold. Ya, jadi
mereka berusaha mencari rempah-rempah ini ya agar mereka bisa menguasai perdagangannya, tentunya juga menguasai dunia ya. Nah, di sini kita perhatikan mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk apa? Untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Tanpa rempah-rempah itu, mereka tidak punya bahan dasarnya karena memang rempah-rempah tidak tumbuh di daratan Eropa ya dengan perbedaan karakter tanahnya, karakter musimnya dan seterusnya. Ini jadi faktor pertama mereka menjelajah dan menjajah negara-negara lain ya adalah faktor gold. Gold di sini adalah ketika itu abad ke-15 adalah emasnya itu adalah rempah-rempah ya. Ini faktor pertama. Sekarang kita lihat ada faktor lain ya, yang faktor kedua kita perhatikan. Kita perhatikan gambar ini ya, apakah ini? Nah, adanya keinginan untuk menyebarkan agama ya, gospel. Jadi mereka selain mereka mencari rempah-rempah, mereka menjajah dan mereka juga ingin menyebarkan agama yang mereka anut ya, agama yang mereka anut ya. Jadi selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus ya, yaitu misi khusus itu adalah menyebarkan agama kepada penduduk yang dijajahnya ya. Kemudian mereka juga menganggap tugas mereka ini sebagai tugas yang suci ya, harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Dipeloporinya oleh bangsa Portugis. Jadi selain gold, mereka juga adalah gospel, menyebarkan agama, ya menyebarkan agama. Ketika itu padahal di Indonesia, ya di wilayah negara Indonesia yang menjadi penguasanya adalah kerajaan-kerajaan Islam, ya. Oke. Sekarang kita lihat faktor ketiga, mengapa atau apa yang menjadi pendorong bangsa Eropa ini menjelajah dan menjajah ya negara-negara lain. Nah, ini mereka ingin mencari kejayaan, glory. Jadi tadi gold, gospel, glory. Ya, mereka menganggap seperti itu. Kenapa? Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Jadi di abad 15 punya anggapan di negara Eropa bahwa apabila sebuah negara banyak tanah jajahannya, maka bisa jadi semuanya menjadi kekayaan itu menjadi jaya ketika dia bisa menjajah negara lain. Ya, ini kita perhatikan betul kenapa mereka punya motivasi yang kuat mendorong ya, faktor mendorongnya ada pengen kejayaan. Kalau sekarang kan masyarakat maju yaitu misalnya Jepang ya atau Korea mungkin itu ditandai dengan apa? Dengan kemajuan komunikasi, teknologi dan komunikasi misalnya. Kalau dulu enggak, ya abad 15 itu pokoknya yang banyak tanah jajahannya, yang negara-negara dijajahnya banyak, itu negara yang kuat. Makanya mereka bangsa Eropa itu saling berebut dari mulai tadi Portugis ya diawali mereka, Spanyol, semua Inggris, bahkan Belanda dan seterusnya ya. Kemudian apalagi dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi semakin banyak mereka mempunyai tanah jajahan, mereka menganggap ya orang-orang Eropa itu menganggap itulah kejayaan. Ya, jadi mereka tidak segan-segan. Jadi mereka mempunyai 3G, tujuan faktornya yaitu gold, cari kekayaan dalam hal itu adalah rempah-rempah karena harganya seharga emas, juga menyebarkan gospel ya, menyebarkan agama mereka dan glory. Menjadi jaya, wah jadi negara hebat, negara superpower. Mereka menganggap seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain adalah ya yang keempat, faktor yang mendorong penjelajahan dan penjajahan bangsa Eropa kepada negara-negara lain. Nah ini ini kapal-kapal ya. Mereka punya teknologi memang baik ya. Perkembangan ilmu dan teknologinya tuh lumayan lebih pesat dibandingkan negara-negara lain. Nah, dikembangkannya teknologi pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Jadi kapal itu dibuat untuk mengarungi samudra luas. Selain itu, ya mereka juga menemukan mesiu untuk persenjataan. Ya, senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran mereka. Ya, melindungi pelayaran mereka. Ya, baik di laut maupun nantinya di daratan yang mereka tempuh. Begitu juga bahwa ditemukannya kompas. Nah ini kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam
Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang ketika itu ya, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, perkembangan teknologi pengetahuan teknologi ini digunakan secara kurang baik ya, tidak tidak baik. Kenapa? Karena justru kenapa harus menjajah gitu, kenapa harus menjajah. Tapi itulah anggapan-anggapan pada abad 15 itu di Eropa seperti itu. Semakin banyak tanda jajahan, dianggap negara itu semakin maju. Nah, itulah yang menggerakkan mereka untuk menjelajah samudra dan menjajah sebanyak mungkin negara-negara yang mereka bisa tempuh. Oke, sekarang kita masuk kepada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, kita lihat negara-negara mana saja yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah penjajah bangsa Portugis. Ya, Portugis. Ya, kita lihat. Pertama datang, bangsa Portugis ini datang pada tahun 1511 di Malaka. Ya, di Malaka. Di Malaka itu berarti di Kalimantan ya, dulu namanya masih Malaka ya. Kemudian selanjutnya datang lagi ya bangsa Portugis yang lainnya membawa misi yang tadi 3 tadi ya, yaitu tahun 1512. Datangnya ke mana? Ke Maluku. Nah, Maluku ini adalah ketika masa itu kerajaan yang besar yang menguasai Maluku adalah Ternate dan Tidore, ya kerajaan Islam. Ya, jadi ketika bangsa Portugis datang ke Maluku dengan tujuannya ya tujuan awalnya berdagang pala dan cengkeh ya tentunya disambutlah oleh masyarakat Maluku ketika itu khususnya kerajaan Tidore ya Tidore. Nah, kemudian karena tujuannya berdagang ya berharap keuntungan yang lebih pula di orang-orang Maluku ini. Namun perhatikan Portugis ya, sayangnya tujuan awal berdagang ini sampai kepada menguasai. Jadi nggak cuma berdagang secara berdagang, tapi juga ingin menguasai perdagangan, khususnya di Maluku itu karena penghasil terbesar ketika itu Maluku termasuk terbesar ya penghasil rempah-rempahnya, cengkehnya ya kemudian palanya itu besar di Maluku. Nah, ingin mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dan juga bekerjasama dengan ada juga negara lain bahasa lain yaitu Spanyol. Oke. Nah, persaingan berakhir ya, persaingan antara Portugis dan Spanyol ketika memperebutkan menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku ini berakhir melalui perjanjian Saragossa ya, perjanjian Saragossa. Nanti kita akan lihat ya di bagaimana di bangsa Spanyol. Nah, jadi pada masa penjajahan bangsa Portugis ini ya waktu yang dibutuhkan lumayan cukup lama yaitu kita lihat Portugis itu diusir oleh rakyat Maluku ketika itu pada tahun 1575 atau 1575 ya kurang lebih 60 tahun lebih ya mereka menjajah bangsa Portugis menjajah khususnya di Maluku. Makanya di Maluku itu banyak sekali peninggalan Portugis ya dari mulai adatnya, dari mulai pakaiannya itu banyak terlihat. Karena memang mereka sebenarnya di awalnya diterima karena memang awalnya adalah ingin berdagang. Tapi karena mereka ingin menguasai, akhirnya apa? Yang terjadi adalah rakyat Maluku melawan untuk mengusir bangsa Portugis keluar dari Maluku. Oke, itu yang pertama, yaitu penjajahan bangsa Portugis. Kemudian penjajahan bangsa Spanyol. Ya, tadi sudah diceritakan bahwa di Maluku terjadi persaingan. Kenapa? Karena pada tahun 1521 bangsa Spanyol datang ke Maluku. Padahal ketika itu mereka sama tujuannya nih. Tujuannya adalah melakukan perdagangan rempah-rempah. Sama tujuan awalnya, perdagangan rempah-rempah. Cuman ya kita paham di Maluku itu sudah dikuasai oleh bangsa Portugal. Dan di Maluku ketika itu kerajaan yang besar adalah kerajaan Islam yaitu Tidore, Ternate dan Tidore. Nah, karena kedatangan Spanyol yang tadinya awalnya ingin berdagang disambut nih sama masyarakat Maluku dan ingin juga mengusir Portugal gitu karena memang udah dijajah demikian lamanya ya akhirnya kerjasama dengan Spanyol akhirnya mereka membuat ya mereka Portugal dengan Spanyol itu bertikai. Nah yang terjadi kemudian adalah tahun 1534 ya dibuat perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol. Perjanjiannya itu adalah
berbunyi tentang bahwa bangsa Spanyol harus keluar dari Maluku, ya. Dibagilah wilayah Filipina. Jadi Spanyol itu boleh menguasai Filipina. Jahatnya mereka seperti itu ya, bangsa Eropa pada masa abad 15 ini. Mereka membagi-bagi sedemikian rupanya seenaknya saja ya. Padahal di situ ada loh kerajaan-kerajaan yang menguasai. Nah, jadi akhirnya Spanyol keluar dengan perjanjian Saragossa itu, dengan Portugis tetap ada di Maluku, kecuali kemudian tahun 1575 baru diusir oleh bangsa Maluku ya, atau rakyat Maluku. Oke. Sekarang kita lihat ini adalah penjajahan Belanda. Kita tahu ya, bangsa Belanda ini penjajah yang amat sangat lama menguasai Indonesia. Ya, bukan tidak ada perlawanan, tapi masalahnya belum ada persatuan. Nah, bangsa Belanda ini ya diawali pada tanggal 27 Juni 1596. Ini Belanda pertama kali datang ke Indonesia, dipimpin oleh siapa? Cornelis de Houtman di Banten. Jadi pertama datang pada ke Banten. Kalau tadi Portugal datang pertama ke Malaka, kemudian ke Portugis, kalau Belanda itu datang di Banten, berarti di Pulau Jawa ya, berarti di Pulau Jawa. Kemudian tujuannya tetap awalnya adalah berdagang. Tentunya disambut dong oleh rakyat Banten ketika itu, khususnya oleh penguasa Banten yang juga dipimpin ketika itu adalah oleh kerajaan Islam. Ya, karena berdagang ya silakan saling menguntungkan. Namun demikian, tahun 1598 Belanda datang kembali. Tujuannya adalah menguasai Banten sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Udah mulai itu penjajahannya. Ya, tadi cuma berdagang, lama-lama ingin menguasai perdagangan. Nah, pada tahun 1602 ya 1602 Belanda membentuk VOC. VOC itu apa? VOC itu adalah satu lembaga untuk memonopoli perdagangan. Jadi tidak boleh orang menjual selain ke VOC. Hanya VOC yang menguasai, khususnya di Banten. Itu namanya penjajahan secara ekonomi. Ya, nah VOC ini dipimpin oleh Jan Pieter Zoon, ya. Jan Pieter Zoon Koen, ya. Jadi dikuasai inginnya mereka. Tidak boleh orang berdagang kecuali kepada VOC. Nah, ini kan membuat rakyat Banten akhirnya sengsara dong. Tidak bisa menjual ke yang lain. Sementara harga yang dibeli oleh VOC rendah sekali. Harganya rendah sekali. Benar-benar menjajah. Gitu. Benar-benar menjajah secara perdagangan. Ya. Nah, sikap VOC yang sebenarnya tadi ya seenaknya mengatur rakyat Banten, padahal mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah pedagang yang tadi awalnya. Nah, akhirnya VOC itu dilawan ya, dapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia itu tidak putus-putusnya melawan penjajah Belanda dari ya dengan semangatnya yang luar biasa. Kemudian kita paham, kemudian VOC bangkrut ya, mengalami kebangkrutan yaitu pada tanggal 31 Desember 1799 ya, disebabkan memang terjadinya korupsi, terjadinya perlawanan, menghabiskan waktu untuk berperang melawan rakyat Indonesia ketika itu. Tapi ini belum merdeka. Karena memang nanti merdekanya kapan? Indonesia ya, nanti kita pelajari itu. Saat ini kita pelajari tentang ini dulu. Jadi sebab-sebab dulu kenapa bangsa Indonesia itu diperebutkan oleh orang-orang bangsa Eropa. Salah satunya adalah masalah rempah-rempah ya. Kemudian negara yang lain menjadi penjajah bangsa Indonesia adalah bangsa Inggris ya, walaupun sebentar bangsa Inggris pernah juga menjajah Indonesia ya. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 sampai 1816, 5 tahun memang sebentar. Tapi kenapa? Karena memang saat itu Belanda masih menjajah dan menguasai bangsa Indonesia ya. Jadi masih ada dikuasai Belanda. Inggris menguasai Pulau Jawa nih dari Belanda. Melalui apa? Melalui perjanjian Tungtang. Jadi akhirnya Pulau Jawa itu dikuasai, ya udah diambil oleh Inggris. Padahal tadi dikuasai oleh Belanda ya, tapi kemudian melalui perjanjian Tungtang, Inggris menguasai Kepulauan Jawa. Ya, kita lihat di Pulau Jawa, khususnya bisa di Jawa Barat ya, di Bogor misalnya, itu ada peninggalan Inggris ya, yaitu Kebun Raya Bogor ya. Bahkan karena ya pemerintahan Inggris ini dipimpin oleh pemimpinnya yaitu oleh Thomas Stafford Raffles. Jadi perwakilan gitu ya, pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh
Thomas Stafford Raffles. Ya, lumayan cukup lama ya. Dan ini adalah bentuk bahwa Inggris pun pernah menjajah Indonesia. Kenapa demikian? Bahasa Eropa berani betul atau ingin sekali menjajah negara-negara yang berpenghasilan rempah-rempah yang baik, ya tentunya. Kemudian apa tadi? Ada gold, cari kekayaan berbentuk rempah-rempah ke masa itu. Kemudian apa? Gospel yang menyebarkan agama mereka, dan glory. Mereka menganggap ketika mereka bisa menjajah banyak negara jajahan, maka mereka menjajah. Ya. Nah, itu adalah muatan IPS. Sekarang kita akan masuk ke muatan IPA. Tadi ya kita lihat ya, kita perhatikan skema di sini, lihat cengkeh. Cengkeh ini masih muda ya, masih basah Mas Guru ya. Masih basah, disinari oleh sinar matahari, kemudian barulah cengkeh ini berubah apanya ya, bentuknya, warnanya, berubah warnanya ya, bentuknya sih sama, warnanya berubah dan dia lebih kering. Nah, ini kita pelajari nih di IPA. Masih ingat kan bagaimana perpindahan panas ya secara radiasi nih ya, dijemur cengkeh ini menjadi kering. Nah, sekarang ini yang kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis wujud benda. Ingat ada berapa wujud benda? Oh iya betul, ada 3 ya. Ya, kita perhatikan. Sekarang yang pertama adalah benda padat. Perhatikan benda padat di sekeliling kita. Banyak sekali benda padat di sekeliling kita ya. Sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya. Ciri-ciri benda padat itu yang pertama adalah ya, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kalian pegang pulpen? Nah, sekarang coba pulpen kalian pegang. Bentuknya berubah tidak? Tidak tentunya. Atau sekarang pulpen kalian letakkan di meja. Wadahnya meja. Nah, berubah tidak? Tidak. Ya, karena memang pulpen adalah salah satu bentuk benda padat. Jadi memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Ya, zat yang menyusunnya sangat rapat, ya sangat rapat. Ya, tidak ada selah-selah di antaranya. Mereka rapat-rapat sekali. Ya, kalau kita keras ya, dia keras. Kemudian gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat, jadi membentuk satu kesatuan. Makanya disebut benda padat. Ya. Dan contohnya tadi ada misalnya pulpen, pensil, penggaris, penghapus, kulkas, remote control atau laptop, HP, itu adalah contoh-contoh daripada benda padat. Nah, yang kedua adalah benda cair. Benda cair mempunyai ciri. Yang pertama nih, ciri benda cair ya. Ciri benda cair yang pertama adalah memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Coba kalian hari ini minum air minum kan? Coba wadahnya macam-macam kan? Ada yang pakai botol, ada yang pakai gelas. Kita perhatikan airnya sama, yaitu air putih, tapi bentuknya beda-beda sesuai dengan wadahnya. Ada yang kayak seperti bentuk botol, ada yang seperti bentuk gelas ya. Nah, itu namanya berubah-ubah sesuai dengan bentuknya. Jadi kalau air ditaruh di botol dengan air ditaruh di di gelas, itu bentuknya berbeda ya. Kemudian apalagi mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi ciri air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Misalnya air dari puncak ya melalui sungai itu turun ke bawah tuh ya, turun ke bawah kemudian sampai kepada tempat rendah ya, seperti itu. Kemudian harus dipahami juga cirinya adalah menekan ke segala arah. Jadi kalau misalnya nih kalian pegang gelas plastik ya, kemudian kalian kasih bolongan gelas plastik itu, ketika diisi air, maka air itu akan keluar, akan memanjang. Jadi menekan ke segala arah. Juga dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ya merembes ya, kalau kita bilang merembes. Merembes itu jadi sampai kemanapun air bisa masuk ke celah-celah kecil. Ini cirinya, ya cirinya. Contohnya tadi ya, sudah disebutkan, misalnya apa? Air, sirup, susu ya, dan lain-lain. Kemudian benda yang ketiga adalah benda gas. Ya, benda gas ini mempunyai ciri. Yang pertama, ciri yang benda gas itu adalah bahwa memiliki bentuk yang tidak tetap. Ya, bentuknya tidak tetap, ya berubah-ubah sesuai dengan kondisinya.
sesuai dengan wadahnya, sesuai tempatnya. Nah, tidak bisa dilihat ya. Kalau tadi kalau air kan bisa dilihat ya, bentuk-bentuk bisa kelihatan. Tapi kalau di gas, walaupun dia bentuknya tidak tetap, itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Kenapa? Dia bisa mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi benda gas itu cirinya mengisi seluruh ruang yang ditempati. Ya, kalau di lingkungan ini misalnya di apa namanya tempat kalian duduk ini misalnya, di situ banyak sekali gas yang ada. Ya, ketika kalian bernapas kalian mengambil oksigen. Nah, itu ada di tempat kalian, ya. Kemudian kalian ketika mengeluarkan mengeluarkan nafas ya, maka keluar gas karbon dioksida. Itu ada. Jadi di lingkungan kita itu, di sekeliling kita itu dipenuhi oleh gas, benda gas ya. Kemudian gas juga menekan ke segala arah ya, sama. Jadi ke seluruh ruangan, seluruhnya bisa terpenuhi oleh gas ya. Kemudian bentuk ini disesuaikan dengan wadah ya, tadi sudah. Kalau misalnya dia bentuknya kotak, lingkungan ruangan kotak, ya udah kotak. Bentuknya di luar ya melebar. Kemudian ciri yang lainnya adalah zat penyusunnya sangat berjauhan. Jadi kalau nanti kalian belajar tentang zat atau molekul-molekul ya yang ada untuk pembentukan benda gas itu tuh jauh-jauh sekali pada bentuknya, zatnya ya. Oke, contohnya apa? Banyak ya. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada oksigen, ada uap air, ya uap air, ya, dan juga aroma makanan. Ya, aroma makanan. Ibu kalian masak di dapur, tiba-tiba ke ruangan tamu atau ke ruangan makan kalian tercium aromanya. Nah, itu namanya bentuknya gas. Ya, kenapa? Karena memang dia memenuhi seluruh ruang yang ada. Ya, ini adalah jenis wujud benda. Ada benda cair, benda padat, benda cair, dan benda gas. Ingat ya sayang ya, ini nanti di tema 7 kita belajar tentang hal ini IPA-nya. Oke, sekarang kita lihat perubahan wujud. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa wujud benda itu ada gas, ada benda padat, dan benda cair. Ada yang tahu disebut apa perubahan dari gas ke padat? Ada yang tahu perubahan dari gas ke padat? Ada nggak? Oke, ya. Itu kita disebutnya adalah mengkristal. Ya, mengkristal. Kemudian kalau dari padat ke gas disebutnya dengan menyublim. Ya, sebenarnya kalian sudah belajar di kelas 3 ya. Tapi kita ulang lagi. Dari gas ke padat mengkristal. Dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Sekarang kita lihat kalau dari gas ke cair. Ini disebutnya apa? Ya, mengembun. Dari gas ke cair, mengembun. Ya, kalau kita ketika hujan di kendaraan, di mobil gitu ya. Nah, itu ada tuh mengembun. Ya, kenapa? Dari gas ke cair. Kalau dari cair ke gas itu dinamakan menguap. Dari cair ke gas itu namanya menguap. Ya. Nah, sementara dari cair ke padat, bentuk wujud benda dari cair ke padat itu dinamakan membeku. Contohnya banyak ya, kalian bisa bikin es krim. Nah, itu dari cair ke padat ya. Nah, sementara dari padat ke cair ini disebut dengan mencair. Ya, jadi kita harus paham lagi nih nak, pelajaran tentang perubahan wujud benda. Karena pada tema 7 ini, IPA-nya khususnya, muatan IPA-nya, kita akan pelajari tentang hal-hal ini. Ya, baik, itu saja materi kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.